Jumpa lagi dengan saya, Saudara Andri. Pada video kali ini, saya akan mengajak kita semua untuk melihat perbedaan antara Kristen Protestan dan Kristen Katolik yang menonjol. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu ketahui bahwa Kristen itu merupakan sebutan bagi para pengikut Kristus. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga, harus kita ketahui bahwa agama Kristen itu terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, Kristen Katolik. Yang kedua, Kristen Protestan. Yang ketiga, Kristen Ortodok. Dan yang keempat, Kristen Anglikan. Nah, tetapi di Indonesia, itu yang lebih menonjol itu hanya ada dua, yaitu Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Maka dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang perbedaan-perbedaan yang menonjol antara Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Nah, ada juga satu ungkapan yang mungkin harus diperbaiki, yaitu biasanya kita mengatakan Kristen itu selalu merujuk kepada Protestan. Kalau ditanya misalnya, kalau saya orang Protestan, kamu agama apa dek? Selalu dibilang, saya adalah orang Kristen. Nah, sebenarnya itu jawaban yang masih ambigu. Kenapa? Karena Kristen itu masih umum. Bisa Protestan, bisa Katolik. Nah, maka mulai sekarang, untuk kita yang menutup video ini, supaya ketika ditanya atau ketika orang menanyakan kita tentang agama, misalnya kalau kita Katolik, katakanlah saya adalah orang Kristen Katolik. Nah, kalau Protestan, katakan bahwa saya adalah orang Kristen Protestan. Bukan Kristen, itu masih ambigu. Nah, semoga ini dapat membantu kita dalam mengerti. Nah, yang pertama di sini ada salib. Salib, coba lihat di gambar, itu salib Katolik itu ada patungnya, ada korpusnya. Sedangkan Protestan tidak ada. Tentu dengan penjelasan yang memadai. Nah, nanti bisa dilihat di internet atau di mana tentang perbedaan-perbedaan salib itu. Sekarang mari kita masuk ke dalam pembahasan videonya. Seperti yang kita ketahui bahwa agama Katolik Roma itu hanya ada satu di dunia. Sedangkan Protestan itu memiliki berbagai aliran dan setiap aliran terdiri atas berbagai denominasi gereja. Nah, seperti aliran Protestan Lutheran, Protestan Pentakostal Karismatik, dan Protestan Calvinis. Oke, sekarang perbedaan kitab suci. Katolik, kitab sucinya ada tulisan Deuterokanonika, sedangkan Protestan tidak ada. Itu mau menunjukkan bahwa Alkitab Protestan tidak menerima kitab Deuterokanonika untuk masuk ke dalam bagian kitab suci mereka. Sedangkan Katolik menerima kitab Deuterokanonika sebagai bagian dari kitab sucinya. Maka jumlah kitab suci Perjanjian Lama Katolik itu berjumlah 46. Sedangkan Protestan itu hanya 39. Nah, tapi dalam Perjanjian Baru, Protestan dan Katolik mempunyai 27 kitab yang sama. Nah, kemudian Protestan itu menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya pedoman hidup. Nah, sedangkan Katolik itu ada 3, yaitu Alkitab, tradisi, dan magisterium gereja. Gereja Katolik itu mempunyai satu pemimpin di dunia, yaitu di Vatikan atau di Roma, Italia. Nah, nama pemimpin itu disebut Pope atau Paus. Nah, sedangkan Protestan tidak memiliki pemimpin di dunia karena setiap negara atau setiap suku
mempunyai gereja khasnya masing-masing. Nah, yang kemudian pemuka agama dalam Kristen Protestan itu menikah atau pendetanya menikah, sedangkan Katolik itu pemuka agamanya seperti pastor atau biarawati atau uskup atau paus itu tidak menikah. Nah, tentu dengan alasan-alasan yang memadai. Umat Katolik bisa masuk ke dalam gereja Katolik manapun. Misalnya pada saat saya berada di Sumatera, saya sebagai orang Katolik juga bisa masuk ke dalam gereja yang ada di Sumatera ini, khususnya gereja Katolik. Nah, tapi Protestan tidak, karena mereka harus sesuai dengan aliran yang mereka ikuti. Oke, kemudian Katolik memiliki kalung rosario. Ini digunakan sebagai sarana untuk berdoa melalui perantaran Bunda Maria. Sedangkan Protestan tidak memakai rosario, tentu dengan alasan yang memadai. Ibadah dalam gereja Katolik yang dipimpin oleh imam atau pastor itu disebut misa atau perayaan Ekaristi. Sedangkan dalam peribadatan Protestan yang dipimpin oleh pendeta itu disebut ibadah. Nah, tapi di kampung-kampung biasanya umat Katolik juga tidak bisa membedakan antara misa dan ibadat. Nah, semoga dengan video ini dapat membantu kita dalam mengerti bahwa kalau pastor yang memimpin itu biasanya itu perayaan misa atau ekaristi. Perayaan ekaristis. Ya. Sedangkan kalau pemimpin umat itu baru dapat dikatakan ibadat atau ibadah. Oke, umat Katolik itu sebelum memulai doa biasanya terlebih dahulu mengangkat tanda kemenangan Kristus yang dikatakan sebagai tanda salib. Nah, sedangkan Protestan tidak. Kemudian gereja Katolik itu menghormati Bunda Maria dan Santo atau Santa atau Orang Kudus dengan memberikan penghormatan khusus. Ini karena diyakini bahwa mereka itu sebagai pengantara doa antara manusia yang masih bersiar di dunia kepada Allah. Nah, sedangkan Protestan tidak. Tapi bukannya mereka tidak menghormati. Mereka menghormati, tetapi tidak seperti Katolik yang mempunyai penghormatan khusus. Tentu dengan alasan yang memadai. Iman Katolik meyakini bahwa setelah kematian, manusia harus terlebih dahulu melewati api penyucian sebelum masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan iman Protestan tidak. Mereka percaya bahwa setelah kehidupan mereka akan masuk langsung ke dalam surga ketika mereka sudah memutuskan untuk percaya kepada Yesus, maka dengan sendirinya mereka juga akan masuk surga setelah kematian. Oke, demikian video tentang perbedaan antara Kristen Protestan dan Kristen Katolik yang dapat saya paparkan. Nah, masih banyak sebenarnya perbedaan-perbedaan lain. Tapi inilah beberapa perbedaan yang menonjol antara Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Nah, pembuatan video ini bukan untuk membandingkan, tapi hanya untuk menambah pengetahuan.
Nah, mari kita saling menghargai dalam perbedaan. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling bermusuhan. Nah, mari kita sama-sama antara Kristen Protestan dan Kristen Katolik untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah pengikut Kristus. Demikian video yang dapat saya buat. Saya berharap kita semakin bahagia menjadi pengikut Kristus. Jangan pernah malu mengakui kalau kita adalah anak-anaknya dan murid-muridnya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Pace Ebene.